Idul Fitri ketika dimaknai Id itu adalah pulang. Kemudian Fitri itu bisa dimaknai sebagai futur atau kembali makan, ya. Jadi beridul fitri itu berarti kita kembali makan, ya. Atau kita kembali pulang kampung. Jadi yang tadinya kita berpuasa selama sebulan, setelah kita berlebaran kita kembali berbuka. Makanya ada istilah iftar, ya. Fit itu berasal dari akar kata futur, ya. Iftar itu berbuka. Jadi mudik ini adalah salah satu makna berlebaran, dan ini adalah salah satu tradisi. Ketika dalam masa pandemik hari ini kita ada larangan, ya, untuk melakukan mudik, ya. Pelarangan pertama, ya, tentu diawali sebelum tanggal 6, ya. Kemudian masuk masa tanggal 6 sampai hari ini, dan itu sampai batas 17. Itu sahabat edukasi dimanapun Anda berada, malam hari ini kita live streaming di Info Sulbar grup Facebook, dan nanti kita juga akan tampilkan di YouTube untuk hasil dari diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-27 Ramadan, telah hadir di studio podcast edukasi salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Nasdem, Komisi 4, ya Pak, kalau tidak salah, Bapak Haji Jayadi SAG. Beliau sengaja kita undang ke studio podcast edukasi. Banyak hal yang ingin kita diskusikan sama beliau terkait dengan beberapa isu yang sementara lagi hangat-hangatnya di media sosial, ya. Apalagi beliau ini Komisi 4 yang membidangi dinas kesehatan, dinas pendidikan juga, ya, untuk Komisi Kesejahteraan Rakyat dan juga Bapeda. Dan juga perlu sahabat edukasi tahu bahwa beliau ini adalah Ketua Percasi Provinsi Sulawesi Barat, dan juga baru saja dilantik sebagai Ketua Puspaya, kalau tidak salah, untuk Sulbar. Jadi sebelum kita masuk bincang bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Komisi 4 dari fraksi Nasdem, Bapak Jayadi, sahabat edukasi dimanapun Anda berada, jadi kita akan berbincang sama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Jayadi dari fraksi Nasdem Komisi 4. Pak Jayadi, sebelum kita masuk ke acara bincang, saya ingin bertanya dulu sama Pak Jayadi soal perjalanan Pak Jayadi ini sehingga sampai menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin ada bisa sedikit berceritalah sedikit supaya teman-teman edukasi tahu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya, Kak Irwan, ya. Siap. Alhamdulillah, saya tentu berbangga atas kehadiran dan atas undangan yang diberikan ke saya untuk mengisi acara podcast edukasi yang digagas oleh Kak Irwan bersama kawan-kawan. Saya berharap tentu ini ke depan bisa menginspirasi banyak kalangan untuk lebih mengedukasi, sehingga peningkatan SDM kita ke depan ini akan semakin baik, ya. Keberadaan saya hari ini sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2019-2024
tentu saya menyadari bahwa keberadaan saya hari ini sebagai anggota parlemen itu karena partisipasi dan pilihan politik rakyat. Sehingga ya memang ketika kita mendapatkan undangan-undangan seperti ini akan lebih mendekatkan kita untuk berkomunikasi sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat kita, walaupun secara terbatas melalui virtual live streaming seperti ini dalam kondisi pandemi COVID. Dan perjalanan saya sebagai anggota DPR itu memang sejak saya di anggota DPRD Kabupaten di 2024-2009, kemudian di 2009-2014 saya juga terpilih sebagai anggota DPR, dan ini adalah periode yang ketiga di DPRD Provinsi Kairuan. Luar biasa. Baik. Satu mic saja sekalian. Oh ya. Mungkin satu mic saja supaya tidak Oh story. ya. Storing karena berdekatan. Oh iya. Tadi itu sekilas perkenalan dari Bapak Haji Jayadi selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan juga Ketua Fraksi Nasdem Komisi 4. Baik sahabat edukasi, jadi di acara live streaming ini teman-teman yang menonton live streaming itu nanti bisa bertanya melalui via live chat di Info Sulbar. Nanti kita akan bacakan di pertengahan acara, kita akan bacakan pertanyaan teman-teman melalui via chat. Kita akan pertanyakan kepada narasumber, begitu Pak. Jadi kita akan tanyakan nanti pertanyaan. Jadi bukan cuma saya yang bertanya, dan juga ada bertanya dari teman-teman melalui chat. Baik, kita akan memasuki acara bincang bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Bapak Haji Jayadi. Ini selaku ketua fraksi Nasdem ini. Tentunya ada berbagai macam lika-liku, ada berbagai macam soal di fraksi itu sendiri, baik di dalam di DPR pasti ada lika-likunya. Nah, untuk mendorong ke depan ini kader di Nasdem ini, itu langkah apa yang akan diambil atau yang dilakukan oleh Pak Jayadi selaku ketua fraksi Nasdem ini? Mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan sedikit supaya teman-teman edukasi tahu ini bagaimana sebenarnya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh fraksi Nasdem sih di DPR. Ini kan teman-teman edukasi ini belum tahu semua, mungkin hanya ada beberapa orang yang tahu ini yang dilakukan oleh fraksi Nasdem di DPR. Makanya malam hari ini kita akan tahu seperti apa penjelasan dari Bapak Jayadi. Iya, Kairuan, bahwa fraksi Partai Nasdem ini adalah sebagai representasi partai Partai Nasdem, ya. Saya sebagai anggota DPR Provinsi tentu representasi partai di tingkat wilayah, dan alhamdulillah satu kesyukuran sekaligus saya tentu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pendukung simpatisan Partai Nasdem di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang mengangkat suara Partai Nasdem sehingga kita berada pada lingkaran yang ketiga. Kalau di pemilu 2019 kemarin kita telah mendapatkan kontribusi suara yang sangat signifikan dibanding pemilu 2024. DPR RI kita di 2019 dari tadinya zero, ya, kita udah mendapatkan 1 kursi, sehingga ada representasi kita Kakak Rati di DPR RI, ya. Kebetulan beliau duduk di Komisi Pendidikan.
banyak kontribusi yang telah diberikan oleh Kakak Rati dalam program-program sesuai dengan tupoksi beliau di Komisi Pendidikan saat ini. Kemudian saya di fraksi Partai Nasdem bersama dengan teman-teman yang tadinya 2, itu sekarang hasil pemilu 2019 kemarin mendudukan kita menjadi 6, satu fraksi, dan kita memiliki 1 jatah pimpinan. Demikian juga dengan kabupaten yang tadinya kita 11 kursi, kontribusi di 2019 kita sudah berada pada 22 kursi, ya, dipegang ketua DPR ada kader kita di Mamasa, kemudian di Mamuju ketua DPR, ya, kemudian di Kabupaten Polman itu 1 fraksi, demikian juga di Pasangkayu. Saya kira ini adalah kontribusi yang baik, ya. Apa yang sudah kita lakukan terhadap kader-kader kita yang sudah menjadi representasi di parlemen, paling tidak kita sudah membekali kader-kader kita untuk memiliki kualitas yang baik. Paling tidak sebagai fungsi legislasi, anggota DPR kita itu harus memahami substansi bagaimana peraturan daerah yang diperjuangkannya, itu paling tidak. Kemudian kita berharap juga kader-kader kita ketika memperjuangkan satu kepentingan yang merakyat, kepentingan yang populis, betul-betul memiliki integritas yang baik. Tidak ketika mendapatkan kepentingan-kepentingan sesaat lalu ditinggalkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Integritas ini perlu untuk mengawal masyarakat kita, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kader Partai Nasdem ini memiliki etika politik. Salah satu roh etika politik yang menjadi tagline Partai Nasdem itu adalah gerakan restorasi. Jadi gerakan restorasi ini adalah satu gerakan etika, satu gerakan moral yang akan menginspirasi seluruh kader-kader Partai Nasdem untuk melakukan gerakan perubahan, baik dalam melakukan perbaikan dalam kondisi ekonomi kita hari ini lagi terpuruk. Nasdem harus hadir. Kemudian Nasdem harus mampu memberikan reparasi terhadap perbaikan rehabilitasi akibat kita gempa. Kemudian Nasdem harus memiliki gerakan modernisasi untuk mengawal dan menjawab tantangan zaman hari ini, sehingga kita berharap milenial Pak Nasdem ini terus bergerak. Jadi restorasi ini adalah satu kata, ya, bukan kata benda, tetapi dia adalah kata kerja yang selalu bergerak. Pergerakan ini sesuai dengan irama pergerakan Partai Nasdem dengan memiliki roh restorasi yang harus diperjuangkan. Saya kira seperti itu yang sudah kita bekali teman-teman partai ini, dan silakan publik, silakan para pemilih, silakan masyarakat untuk menilai, ya, kader-kader kita, karena merekalah yang duduk ini, yang di parlemen baik di pusat, di DPR provinsi maupun di DPR kabupaten. Mereka ini adalah putra-putri terbaik pilihan rakyat yang telah ditawarkan dan telah dibekali oleh partai ini, ya. Dan tentu kita berterima kasih kepada Bapak Haji Surya Paloh yang telah mendeklarasikan dan mendirikan partai ini sebagai partai terbuka milik untuk seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya kira begitu. Baik, jadi sahabat edukasi, tadi sudah dijelaskan sama Bapak Jayadi soal bagaimana fraksi Nasdem dan bagaimana kader dari Partai Nasdem, apa yang akan dilakukan. Itu sudah tadi dijelaskan sama Pak Jayadi bahwa harus bergerak. Jadi harus bergerak, ya Pak Jayadi, sehingga nantinya bahwa Partai Nasdem ke depan ini
akan menjadi satu partai yang dicintai oleh masyarakat itu. Nah, Pak Jayadi selaku anggota DPRD ini sudah 3 periode, tiga kalinya 3 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Ini luar biasa, ini sangat luar biasa. Bahwa itu adalah satu prestasi. Itu bagi saya, menurut saya itu adalah satu prestasi, bahwa tidak gampang menjadi atau bertahan menjadi seorang anggota DPRD. Karena pertama ya, di periode pertama pasti masyarakat akan berpikir ini anggota DPR-nya cocok untuk dipilih lagi atau tidak. Dan ternyata terbukti pada hari ini Pak Jayadi itu sampai 3 kali. Berarti masyarakat Provinsi Sulawesi Barat itu suka dengan Pak Jayadi. Ini adalah satu prestasi, Pak, dan itu harus dipertahankan. Ya kalau perlu ya, kalau bisa ya sampai ke DPR RI. Nih, kenapa tidak? Kalau memang masyarakat Sulawesi Barat menginginkan, kenapa tidak? Tapi kalau masyarakat Sulawesi Barat menginginkan Pak Jayadi tetap bertahan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kenapa tidak? Atau mungkin ada yang lain. Misalkan masyarakat minta ya Pak Jayadi belok dari kursi DPRD menjadi eksekutif. Wow, luar biasa. Apakah jadi wali kota, jadi bupati, bahkan jadi gubernur, siapa yang tahu? Nah, ini. Jadi itu tergantung dari masyarakat. Dan terbukti pada hari ini Pak Jayadi dicintai oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Nah, Pak Jayadi di DPR ini kan kita masuk sedikit di soal kesehatan. Ini kan bidangnya Pak Jayadi. Kita akan bahas soal stunting tertinggi. Ini stunting tertinggi ini masuk Sulbar, stunting tertinggi. Nah, menurut Pak Jayadi, bagaimana menekan angka stunting sehingga nanti bisa tidak tertinggi lagi? Ya minimal, ada kata minimal, kurang lah, ada target. Kira-kira untuk di DPR sendiri untuk mendorong program apa atau penekanan apa yang diberikan kepala Dinas Kesehatan beserta dengan stakeholder yang ada, supaya nantinya ke depan ini 1 tahun 2 tahun bisa stunting di Sulbar ini bisa turun. Apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Komisi 4 ini, Pak Jayadi, mungkin bisa dijelaskan? Ya, untuk saat ini di Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat ada OPD 11 OPD termasuk Kesra yang saat ini regulasinya melebur ke Biro Pemerintahan. Ya, saya diberikan kepercayaan oleh teman-teman anggota DPR sebagai salah satu pimpinan wakil ketua Komisi 4. Memang regulasi yang harus kita perjuangkan, termasuk angka persentase anggaran kesehatan itu sudah harus sesuai dengan regulasi. Kebijakan pusat hari ini minimal 10% total APBD itu dana kesehatan harus masuk. Nah, dan setelah melalui proses perencanaan, kemudian pembahasan dan penetapan terkait anggaran kesehatan ini, ya saya kira kita sudah memenuhi standar itu. Ya, cuma memang persoalan-persoalan sosial yang ada di wilayah Provinsi Barat ini, termasuk angka stunting, kita masih berada di urutan kedua terakhir ya di seluruh provinsi Sulawesi Barat, di angka 40,7% kalau tidak salah ya. Memang ini harus melibatkan peran-peran pemerintah ya untuk menekan angka stunting. Karena ketika stunting ini dibiarkan, maka ini akan mengancam generasi kita.
Maka ketika generasi terancam, maka yang terjadi adalah lost generation. Ketika terjadi lost generation, maka bagaimana masa depan daerah kita ini? Oleh karena itu, isu dan kasus stunting ini bukan persoalan yang sepele, harus mendapatkan penanganan yang serius. Sehingga kami dari fraksi Partai Nasdem benar-benar mendorong ya gubernur beserta seluruh jajaran ya untuk memperhatikan dan memberikan atensi yang baik terhadap penanganan stunting itu. Saya pun sebagai anggota DPR ya, bahkan saya diberikan amanah oleh Ibu Menteri, dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, melalui Pak Gubernur yang telah mengangkat saya sebagai Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini juga adalah menjadi satu atensi kita, di samping bagaimana program kementerian kita berikan dukungan terkait masalah 3N, yaitu hilangkan kekerasan terhadap perempuan ya, kemudian hilangkan kesenjangan ekonomi bagi ibu-ibu ya, kemudian hentikan perdagangan orang, baik itu perempuan dalam konteks mencari kerja di luar, menjadi TKI, menjadi TKW, itu hilangkan perdagangan yang ilegal seperti itu, karena ini akan menyebabkan angka kemiskinan akan selalu bertambah, sehingga ini akan berkorelasi pada angka status stunting kita itu akan bertambah. Oleh karena itu solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita harus berdayakan para ibu-ibu kita, bahkan kita harus menghidupkan industri-industri rumah tangga, berikan modal ke mereka ya. Kalau perlu ya, kalau kebijakan Pak Gubernur satu produk satu desa, kalau perlu lebih ini lagi, satu keluarga satu kakak satu produk, satu kakak satu produk. Saya kira ini akan lebih bisa memberikan solusi dalam penguatan ekonomi bagi perempuan-perempuan kita. Jadi orientasi kita adalah bagaimana mencerdaskan perempuan-perempuan Sulawesi Barat, karena ketika perempuan-perempuan Sulawesi Barat cerdas, yakin saja perempuan-perempuan itu, ibu-ibu itu akan melahirkan generasi yang kita banggakan, generasi yang akan memimpin daerah kita ke depan, generasi emas. Saya kira ini akan kita harapkan, sehingga kualitas ibu-ibu ini kita harus perbaiki, baik dari sisi kualitas SDM-nya maupun kualitas ekonominya. Dan saya berharap pemerintah daerah harus berani mengambil sikap untuk mengurangi kemiskinan ini, karena kemiskinan ini yang menyebabkan stunting ya, kekurangan gizi. Pak Gubernur kita harus berani mengambil sikap, kalau perlu memporsikan anggaran total APBD minimal 2,5% lah ya, 2,5% untuk pelayanan bagi masyarakat kita yang miskin, karena angka kemiskinan ini kan kita masih berada pada angka 11,2% ya, ini masih tinggi. Sekitar 151 orang Sulawesi Barat ini masih mengalami pendapatan per kapita yang masih mengganggu kebutuhan pangannya. Ini yang harus kita kontribusi. Saya terinspirasi kalau penetapan zakat profesi itu atau zakat mal itu kan 2,5% Kak Irwan ya. Gimana total APBD? Keluarkanlah kepada orang-orang miskin itu 2,5% itu. Saya kira ini akan memberikan solusi bagi penanganan status stunting, di samping kesehatan kita, dana pendidikan kita juga harus sesuai regulasi 20%, bahkan infrastruktur
25% dari total APBD. Kalau kita sudah patuhi dengan regulasi yang ada, saya kira kita akan lebih cepat bergerak dan Sulbar ini akan menjadi Sulbar maju dan malakbi. Berarti juga ini pemberhentian beberapa program ini di BPJS ini mempengaruhi juga ya Pak? Masuk berarti program pemberhentian ini ada beberapa yang diberhentikan, salah satunya itu untuk di BPJS itu dinonaktifkan itu program JKN-nya masyarakat. Jadi masyarakat yang ketergantungan sama BPJS Kesehatan ini ada juga yang nonaktif BPJS-nya. Itu apakah itu bisa jadi salah satu pemicu sehingga terjadi hal-hal yang seperti itu? Mungkin ada sedikit ini. Apakah informasi pemberhentian itu sudah dibahas di DPR provinsi atau seperti apa, Pak? Ya, jadi jaminan kesehatan nasional ini adalah satu kebijakan dan regulasi pusat nasional. Provinsi dan kabupaten harus tunduk. Tidak boleh memberhentikan program JKN itu karena itu dijamin oleh undang-undang. Adapun secara teknis, ya memang di komisi kami itu memang sering diperhadapkan ada miss ya antar pelaksana BPJS di satu pihak, kemudian dana kapitasi atau dana yang diperuntukkan untuk menalangi masyarakat kita di sisi lain. Oleh karena itu tugas pemerintah daerah itu ya harus menyiapkan sesuai alokasi anggaran dan kota yang sudah ditentukan. Kan jelas regulasinya, kabupaten sekian persen, kemudian provinsi juga ikut berkontribusi ke bawah. Saya kira ini ketika ini bersinergi, saya kira persoalan-persoalan penanganan kesehatan ini saya kira akan lebih bisa kita jawab persoalan-persoalan yang ada. Ya. Baik sahabat edukasi yang menyaksikan secara langsung di Info Sulbar, jangan lupa like dan di share. Terus kita kalau berbicara soal kesehatan, dinas kesehatan itu sangat banyak sekali yang akan kita bahas karena kita terbatas waktu juga, jadi kita hanya ambil beberapa juga yang saya anggap ini bahwa penting untuk dibahas. Jadi salah satunya adalah angka stunting. Yang kedua, Pak Jayadi selaku anggota DPR ini buta aksara. Ini buta aksara ini di pendidikan. Nah, kita ketahui bersama bahwa angka buta aksara di Provinsi Sulawesi Barat itu sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Komisi 4 ini yang membidangi pendidikan ini untuk menekan angka buta aksara ini? Apakah ada program tersendiri yang diusulkan ke eksekutif sehingga nanti bisa menekan angka buta aksara di Sulbar ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia dari aspek pendidikan. Jadi antar kabupaten, provinsi dan pusat ini sudah jelas regulasi masing-masing sejauh mana kewenangan terkait masalah pendidikan. Kalau di kabupaten tentu kewenangan mulai TK sampai SMP ya. Di provinsi itu kewenangannya adalah SMA, SMK dan sekolah luar biasa, SLB. Kalau di pusat itu perguruan tinggi. Saling bahu membahu dalam mensupport dan memberikan atensi dan perhatian yang serius terhadap dunia pendidikan kita. Saya kira ini akan melahirkan sebuah generasi yang bisa kita harapkan ke depan. Terkait masih banyaknya kasus-kasus yang kita harapkan
dari buta aksara ini menjadi apa namanya, ya udah bisa berhitung, membaca, ya. Ini harus kita dorong pada tingkat pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi pendidikan luar sekolah kita, ya. Pendidikan luar sekolah ini kan non formal dan itu kan ada SKB, ya, di kabupaten. Kemudian ya saya kira program-program yang ada di Provinsi Sulawesi Barat seperti misalnya di SMA, SMK sebagai kewenangan provinsi, apalagi hari ini ya kita sementara lagi belajarnya secara virtual, daring, kita dorong provinsi ini ya memberikan fasilitas kepada siswa-siswa kita yang tidak mampu membeli gadget, yang tidak mampu membeli Android, HP Android. Kita fasilitasi mereka, kita bantu mereka, ya. Itu ada menu program seperti itu di Dinas Pendidikan, termasuk beasiswa. Beasiswa juga ada. Saya kira sinergitas antara pemerintah daerah, ya, dan maksud saya kabupaten dan provinsi ini ya harus berjalan, ya. Komitmen kepala daerah yang terpilih ini dipertaruhkan di sini karena namanya amanah jabatan itu, ya, itu adalah amanah rakyat yang tidak boleh kita sia-siakan, harus kita apresiasi dan harus kita perjuangkan. Kita tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang tidak bersekolah atau mereka putus sekolah. Kita harus ajak mereka untuk melanjutkan pendidikan. Apalagi memang negara telah menjamin, ya, dari aspek kecerdasan anak bangsa ini. Oleh karena itu, kalau masih ada kasus-kasus seperti itu, saya kira kita harus saling bahu membahu untuk mengintervensi, ya, di wilayah mana itu. Berarti intinya ini adalah ketika banyak kasus yang terjadi seperti itu, solusinya adalah kejar paket, ya Pak. Paket A, paket B, dan paket C. Jadi salah satu rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah adalah komunikasi dibangun dengan provinsi bagaimana menjalankan program yang semestinya, terutama di bidang pendidikan untuk menekan angka buta aksara ini. Apalagi banyak juga anak yang putus sekolah itu karena tadi masalah ekonomi dan sebagainya, masalah keluarga. Nah, Pak Jayadi juga tadi sempat membahas soal kesejahteraan masyarakat. Ini lagi-lagi dampaknya di situ. Nah, ke depan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Jayadi selaku anggota DPRD Provinsi Barat mendorong di komisi sampai bahkan kita buat sebuah program di DPR didorong ke Dinas Pendidikan untuk dilaksanakan ini untuk menekan angka buta aksara dan putus sekolah ini. Apakah ada ancang tersendiri yang dilakukan oleh DPR terutama di Komisi 4 ini Pak Jayadi? Iya, jadi tujuan kita bernegara ini adalah untuk mendapatkan keadilan dan kemakmuran dan sekaligus kesejahteraan rakyat. Jadi poin fokus negara ini terbentuk itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu lahirnya pemerintah baik itu di pusat, di daerah, ya memang harus mampu membuat mengayomi, ya, melindungi segenap anak bangsa kita, sehingga ketika kita benar-benar menggunakan amanah kita, ya, baik sebagai pimpinan daerah maupun sebagai anggota DPR, ya saya kira solusi untuk kesejahteraan ini lebih bisa kita percepat, ya, jangan diperlambat, ya, karena ini adalah kebutuhan dasar kita untuk sejahtera. Dan saya kira kita patut bersyukur, ya,
sejak provinsi ini terbentuk ya, sejak 2004 ya, kemudian sampai hari ini alhamdulillah kita masih eksis ya, masyarakat kita sudah mulai tumbuh dan berkembang ya. Kita lihat saat sekarang ini ya satu kesyukuran, dan di momentum Kak Irwan, momentum Ramadan ini ya memang kita harus banyak bersyukur ya, banyak bersyukur. Insya Allah ketika kita banyak-banyak bersyukur, insya Allah nikmat ini akan ditambahkan. Sekaligus juga kita harus bersabar, karena kebijakan pemerintah hari ini harus kita patuhi, kita harus tunduk ya, bahwa menjelang Lebaran ya, Mendagri telah meminta kepada gubernur kita, meminta kepada bupati kita untuk tidak menggelar acara open house dan halal bihalal. Ini kita jangan maknai sebagai makna yang negatif, tetapi kita harus maknai makna yang positif, bahwa kita lebih mengedepankan mengejar kemaslahatan ya, karena jangan sampai kita terlalu banyak berkumpul-kumpul, justru kita banyak menularkan virus ya. Biarlah kita bersabar untuk tidak mudik, biarlah kita bersabar tetap di rumah, tetapi kita tetap happy. Jadi berlebaran, menjelang Lebaran beberapa hari lagi ini, saya kira nuansa semangat kegembiraan bagi kalangan umat Islam ini ya selalu harus ada ya, tapi bersabar dan banyak bersyukur. Nah, gitu Kak Irwan. Baik, luar biasa Kak Jayadi. Ini sebelum kita lanjut, ini sudah hadir juga di live. Terima kasih yang sudah menonton. Ini ada Ilang, ada Celi, ada Haryanto, Akbar, dan ada Haryanto. Dan jangan lupa untuk like, share teman-teman. Baik, sebelum kita lanjut bincang bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Jayadi, Ketua fraksi Nasdem, kita akan buat teman-teman sahabat edukasi yang sudah menonton bersama kita di live info Sulbar. Baru saja kita dihibur satu lagi persembahan lagu. Sebentar masih ada lagu penutup dari Ketua JS. Kita kanci memang 3 lagu. Kita kanci Ketua 3 lagu ini Ketua JS. Dan sumbangkan memang suara untuk malam hari ini spesial loh. Saya live streaming ini saya spesial hadirkan memang Ketua JS untuk menghibur kita, karena saya tahu bahwa suaranya Ketua JS ini luar biasa. Apalagi dia juga penyanyi rekaman. Baik, sudah ada pertanyaan nih Pak Jadi dari teman-teman yang live chat ini. Ini dari Akbar Karusli Tiangso. Bagaimana sikap Pak Dewan ini selaku Ketua Puspa soal ibu-ibu pelaku usaha agar bisa meningkatkan usahanya pasca bencana dan di tengah pandemi corona? Ini yang kedua ada juga Pak Haryanto. Apa saja peran fraksi Nasdem dalam rangka pemberdayaan perempuan? Ini perempuan berarti masuk ibu-ibu ini. Ini mungkin bisa dipanel langsung ini jawabannya ini. Nah, pertanyaan dari untuk Akbar dengan Pak Haryanto. Pak Dewan mungkin bisa jawab dulu ini pertanyaan teman-teman yang live ini. Ya, oke Kak Irwan, terima kasih atensi dari pemirsa yang telah memberikan pertanyaan. Pertama berkaitan dengan posisi saya ya sebagai Ketua Forum Puspa. Jadi memang saya ini telah didaulat dari 2017 ya. Saya berada pada tahun ke-3 memasuki tahun ke-4 ya, sebagai Ketua Forum Puspa. Dan apa yang kita sudah lakukan ya, yang kita sudah lakukan itu adalah tentu melakukan rapat-rapat koordinasi untuk menyusun satu formulasi kebijakan sebagai
tindak lanjut yang akan menjadi rencana aksi kita. Dan selama periode kepengurusan ini kita sudah membentuk ya Puspa di 3 kabupaten, dan insya Allah kita rencanakan dalam waktu dekat ini 3 kabupaten lagi yang belum terbentuk itu kita tuntaskan. Kita berharap ini sampai pada level tingkat kecamatan, bahkan di desa-desa terpencil Puspa harus hadir di sana. Karena forum Puspa ini diisi oleh 7 elemen organisasi, ya, ada media, ada akademisi, ada praktisi lembaga profesi seperti LBH, kemudian ada teman-teman dari dunia usaha, ada perbankan, ya, kemudian ada organisasi keagamaan. Jadi kita saling bersinergi di situ untuk saling berbagi informasi, berbagi solusi, ya, sehingga memang kebijakan-kebijakan yang kita lakukan ini adalah dalam rangka mengagregasi, melakukan percepatan untuk menghilangkan kekerasan segala bentuk apapun terhadap perempuan dan anak. Termasuk yang kita lakukan adalah penguatan ekonomi bagi perempuan-perempuan kita di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, termasuk perdagangan orang, ya. Ini adalah program kementerian, dan Puspa sebagai mitra dari Kementerian KPPA ini senantiasa intens melakukan rapat koordinasi, ya, kepada mitra kita, termasuk juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi yang kita lakukan terakhir ini di 1 bulan terakhir, ya, itu kita setelah melakukan rapat koordinasi, ya, merumuskan program-program unggulan yang akan kita lakukan tahun ini, ya. Itu kita sudah mengundang forum Puspa yang terbentuk, ya, dan menghadirkan dan difasilitasi oleh Dinas KPPA, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai mitra kita. Dan fokus kita saat ini, ya, termasuk saya sebagai sekretaris Partai Nasdem hari ini sebagai pimpinan partai, ya, tentu tidak henti-hentinya untuk melakukan upaya pemberdayaan, karena angka-angka kemiskinan ini itu lebih banyak di tempat, di lokus pegunungan dan pesisir. Maka kalau di pesisir kita ada organisasi tani dan nelayan Partai Nasdem. Kita sudah terbentuk di provinsi ini, dan yang kita lakukan adalah bagaimana kelompok-kelompok pesisir perempuan ini itu bisa kita berdayakan, ya. Katakanlah, ya, bagaimana kita mensupport apa yang menjadi usaha mereka, kan memfasilitasi mereka bagaimana bisa produktif, ya. Bahkan kalau perlu kita memfasilitasi pasar buat mereka, karena tidak ada gunanya juga produk ada tapi pasarnya gak ada. Jadi sekaligus kita bicara bicara hulu dan bicara hilir. Nah, dari hulu ke hilir. Jangan hanya modalnya tapi pasarnya nggak difasilitasi. Sehingga kita berharap di Mamuju ini, karena ini pemberdayaan dalam rangka pemberdayaan UMKM atau UKM, seharusnya di Mamuju ini sudah harus terbangun seperti pasar sentra yang menjadi pusat, ya, di mana produk itu bisa dilihat orang, bukan seperti hanya pameran, ya, Pak. Ya, bukan seperti pameran, tetapi ini permanen. Disiapkan lahannya, ada pasar, ada tempat, sehingga ketika orang datang ke Mamuju, oh, ini loh produknya
orang-orang Mamuju, produknya orang-orang Sulbar. Pusat oleh-oleh misalkan. Pusat produk sentra UKM. Sentral UKM. Iya. Jadi semua misalkan kalau ada pengunjung atau dari luar provinsi yang lewat kebetulan melintas di Mamuju, di Sulbar ini melintas di Mamuju dan sudah tahu bahwa memang ada pasar khusus produk UKM dari masyarakat Mamuju ini, masyarakat Sulbar bisa singgah ketika ada tempatnya. Mungkin begitu ya Pak. Jadi saya kira orientasi kita ke depan itu untuk memberikan khas tersendiri bahwa Mamuju ini adalah ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Semua ada di sini, baik produk lokal, ya terutama produk lokal. Jadi kita harus mendorong produk lokal ini karena kita kaya dengan sumber daya alam kita luar biasa. Tinggal kita bagaimana olah, kemudian kita produksi, kemudian kita pasarkan sendiri. Ya, jangan bahan mentah kita ini terus keluar provinsi lah. Kita olah di sini. Pemerintah harus hadir untuk mengintervensi itu. Berarti solusinya harus ada pelatihan ini untuk kalau pelatihan ini saya kira sudah intens kita lakukan, baik itu pelatihan membuat beragam macam produk, baik fashion maupun makanan, ya, termasuk juga bagaimana produk-produk itu memberikan label, ya. Ini kita sudah sering kali lakukan. Tinggal sekarang ini adalah bagaimana pemberdayaan dan menciptakan pasar bagi teman-teman kita yang berkiprah di UKM. Termasuk saat ini saya sementara memperjuangkan bagaimana peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Barat ini, khususnya peraturan daerah yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Saat ini kita belum memiliki regulasi daerah yang mengidentifikasi pelaku-pelaku usaha kecil kita. Ya, sehingga kita ketika ditanya di mana UKM kita, ini masih simpang siur. Jadi kita ke depan ketika kita punya regulasi, kita sudah harus menentukan bahwa ya di 69 kecamatan ini di Provinsi Sulawesi Barat saya kira sederhana untuk kita memetakan. Katakanlah kecamatan Mamuju, apa yang menjadi produk khasnya, ya, termasuk bagaimana kita memediasi dan memfasilitasi sekaligus memberi kontribusi kepada penggiat-penggiat ekonomi kreatif, ya. Maaf nih Pak, jadi saya potong. Jadi kalau misalkan ada UKM di Sulbar ini, produk rumahan, mau mengembangkan usaha, tetapi terkendala modal. Ini lagi-lagi ini kan kalau masyarakat mau usaha di bidang makanan atau fashion, tetapi lagi-lagi terkendala modal ini. Nah, ketika nanti masyarakat ingin mengembangkan modalnya atau melakukan pinjaman, misalkan apakah ada didorong di DPR ini khusus bantuan untuk UKM ini? Siapa tahu ada khusus bantuan UKM yang didorong oleh DPR supaya masyarakat edukasi tahu ini. Masyarakat Sulbar tahu bahwa memang ada program yang didorong oleh DPR untuk pelaku usaha. Seperti apa itu Pak? Jadi khusus untuk kelompok usaha kecil menengah atau kelompok usaha bersama, itu biasa disebut dengan KUBE, ya. Itu memang itu setiap tahun itu kita telah memfasilitasi melalui dinas sosial. Jadi memang di sana itu polanya, ya, ada pengelompokan dalam bentuk kelompok usaha bersama masyarakat, kemudian memberikan bantuan, baik itu bantuan berupa apa yang dibutuhkan oleh si pemohon ini, atau mereka itu mau meminta dana sebagai modal, itu langsung masuk ke rekening mereka. Kemudian di Dinas Pemberdayaan Perempuan juga itu telah memfasilitasi itu, dan ada menu bantuan kelompok-kelompok industri rumah tangga atau kelompok-kelompok rumah tangga yang ingin melakukan secara bersama, itu bisa difasilitasi di sana. Saya sebagai pimpinan Komisi 4, ya, karena kedua dinas ini adalah mitra kerja kita,
saya kira kita siap untuk memediasi masyarakat kita untuk mendapatkan bantuan itu. Kemudian di luar ini juga ada bantuan dari Menteri Pertanian kita sebenarnya dengan fasilitasi kerjasama dengan pihak perbankan itu dalam bentuk kredit usaha rakyat. Jadi para petani-petani kita itu ya itu sudah bisa memohonkan ya KUR ya untuk mendapatkan kelompok-kelompok apakah mereka akan difasilitasi untuk menanam porang ya, menanam pala, itu ada sekarang di Kementerian Pertanian, apalagi Menteri Pertanian kita ini adalah salah satu kader Partai Nasdem juga, termasuk bantuan-bantuan bibit ya, yang ya apapun yang dibutuhkan, saya kira partai ini siap memfasilitasi itu di 6 kabupaten ini. Iya, baik. Jadi saya sapa dulu teman-teman yang menonton bersama kita. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming kita. Ada Pak Obednego juga, Aini Nuraini Abu Bakar, Adi Erlangga, ada siapa lagi nih? Ada Wawan Ramli, ada iya. Tanya Obednego, tidak tahu apakah Obednego yang di DPR ini saya. Terus juga ada dari Deljoy Bis. Nah ini ada yang bertanya juga ini Pak Dewan. Bagaimana pendapat Pak Dewan terkait larangan mudik masa pandemi sekarang? Padahal mudik tidak mudik, masih banyak yang melakukan perkumpulan orang seperti di pasar-pasar dan lain-lain. Dan juga ada dari Deljoy Bis. Bagaimana peran Partai Nasdem? Nah ini yang penting juga ini. Bagaimana peran Partai Nasdem dalam giat pengembangan ekonomi kreatif dan gebrakan-gebrakan apa yang akan dibuat terkait ekonomi kreatif tersebut sebagai penarik simpati serta kepercayaan masyarakat. Ini lanjut. Sendiri terhadap Partai Nasdem itu sendiri. Jadi ini ditanyakan tadi ada dari Wawan ini masalah tidak melarang mudik. Terus juga dari Deljoy itu peran Partai Nasdem dalam mendorong ekonomi kreatif. Ini Pak Jadi. Ya, jadi bisa dibahas sedikit. Ini Kak Irwan, ini memang kemarin kita merekomendasi atlet catur kita khususnya kejuaraan Korpri dan kita meraih medali emas. Wih, luar biasa. Tahun lalu ya. Jadi sudah masuk. Jadi beberapa nasional. master kita di provinsi ini memang sudah bagus ya, putra-putra terbaik kita. Cuma tidak bisa dihindari karena mereka sudah masuk dalam pelaku pecatur profesional. Ya tentu banyak daerah-daerah yang memberikan tawaran dan kita persilahkan ya. Tetapi satu catatan, jangan pernah tidak berkontribusi untuk Sulbar ya. Jadi ke depan ini kita akan melahirkan insan-insan catur ya yang bergelar. Ada master percasi ya, master nasional, master FIDE, master internasional. Saya kira kita harapkan ke depan dan terbuka ruang untuk itu, sehingga sebagai pengurus percasi ini kita akan memfasilitasi dan memediasi dan membuka ruang bagi insan-insan catur kita di Provinsi Sulawesi Barat. Baik Pak Jaya, sebelum kita masuk closing statement karena kita juga dibatasi oleh waktu, ini kita mau bahas soal ini Nasdem berbagi kan, apalagi ini di masa pandemi juga, terus di Mamuju ini di Sulbar baru-baru kita dilanda gempa, dan pasca gempa ini tentu Partai Nasdem tidak berdiam diri. Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu sudah terlihat pada saat di pasca gempa itu banyak yang dilakukan. Nah mungkin di masa pandemi ini apalagi ini momentum Lebaran, Nasdem berbagi itu seperti apa sih Pak Jayadi? Iya, jadi
Nasdem ini memang partai yang selalu siap berbagi, ya, baik material maupun non material. Kaitannya berbagi baik di momentum Gempa kemarin, Nasdem sudah membuktikan ikut berkontribusi, ya. Kemudian momentum pandemik juga seperti itu. Dan hari ini kita menghadapi momentum kebahagiaan, momentum kemenangan bagi umat Islam, ya. Nasdem bersama praksi Partai Nasdem lebaran bersama sekaligus berbagi. Berbagi apa? Kita ini sebagai umat Islam, sebagai kader-kader yang ada di Partai Nasdem, ya, kita selalu diinspirasi dan didasari oleh ayat Al-Quran untuk selalu berbagi. Kalau nggak salah ada di Quran surah Al-Baqarah, ya, surah kedua ayat 285. Di situ dijelaskan, apakah kamu siap untuk memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman kebaikan, yaitu menafkahkan sebagian harta. Dan ketika kita menafkahkan sebagian harta kita, Allah akan memberikan berlipat-lipat kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan memang Allah lah yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki kita. Dan kedepannya juga kita akan kembali kepada Allah. Ketika dasar ini yang kita jadikan untuk senantiasa berbagi terhadap sesama, ya, makanya gerakan restorasi ini sebagai ruh perjuangan Partai Nasdem, implementasinya gerakan humanis. Bagaimana gerakan humanis ini menjadi satu gerakan memanusiakan manusia, apalagi pelaku-pelaku puasa tentu sudah ditempah untuk lebih meningkatkan kecerdasan emosionalnya, ya. Jadi bukan hanya kecerdasan spiritual, bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi yang terpenting adalah bagaimana kepekaan, empati kita terhadap sesama. Ini melalui ini momentum berlebaran bersama praksi Nasdem, kita sudah melakukan berbagi kepada sesama kita, ya. Kita sampaikan, instruksikan kepada seluruh kader Partai Nasdem yang ada di parlemen untuk siap berbagi. Dan saat ini kita telah melakukan launching praksi Nasdem berbagi. Berbagi apa? Berbagi sedekah, berbagi sembako, dan kita berbagi THR, ya. Jadi dari 28 anggota DPR kita di daerah ini semua siap berbagi. Kita udah instruksikan mereka, ya. Saya sebagai ketua praksi telah meluncing, ya, Nasdem siap berbagi. Jadi Nasdem siap berbagi. Iya. Jadi seperti yang dipertanyakan oleh teman kita di live chat ini, baik, terima kasih juga Saharanita yang sudah bergabung. Terus ada juga Indah Ahmad Irfan, terima kasih sudah bergabung. Nah ini Pak Jayadim, selain Nasdem berbagi ini, apakah ada yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem ini pasca kemarin pilkada? Ini kita lihat bersama bahwa kita saksikan bersama calon yang diusung oleh Partai Nasdem ini itu gagal menjadi seorang bupati. Ini apakah ada gagasan tersendiri atau ada langkah tersendiri yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini di luar dari kontes Partai Nasdem berbagi, tetapi apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Nasdem? Ini Bapak selaku sekretaris Partai Nasdem, pasti semua trik dan langkah yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem ke depan pasti ada trik tersendiri. Nah, kaitannya dengan di masa pandemi ini, apakah ada langkah tersendiri yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem ke depan untuk mendorong elektabilitas partai
Jadi mungkin ada sedikit penjelasan dari Pak Jayadi ini untuk Ya. bagaimana langkah yang diambil oleh Partai Nasdem ke depan ini. Ya, jadi kontestasi pilkada yang menyisakan kader kita sekaligus ketua DPW kita kalah itu biasa. Dan kontestasi pileg di 2019 itu juga biasa, dan kita raih kemenangan dengan 9 kursi di DPRD Kabupaten yang menempatkan kader kita menjadi ketua DPR. Itu biasa. Dan kekalahan dan kemenangan bagi kita itu hanya ujian, ya. Yang terpenting adalah ya kita tetap semangat, ya, untuk mengawal visi misi partai, mengawal gerakan perubahan restorasi Indonesia ini. Dan sekaligus juga kita tentu ya harus memahami dan memaklumi kondisi kita hari ini, ya. Ketua DPW Partai Nasdem, ya, Pak mantan Bupati Pak Hafsi Wahid itu telah menyampaikan kepada saya sebagai sekretaris, ya, permohonan untuk pengunduran diri sebagai ketua DPW, dan itu sudah disampaikan juga ke DPP. Ini adalah keputusan politik beliau, ya, pasca pilkada. Tetapi bagi Partai Nasdem bahwa kita punya gerakan regenerasi, ya, ketika ketuanya, tapi bukan keluar dari Partai Nasdem. Jadi beliau ini siap mewakafkan dirinya untuk Partai Nasdem, ya. Tetap di Partai Nasdem. Tetap berada di Partai Nasdem, tetapi dengan jiwa besar beliau ini memberikan kepada kader-kader yang potensi, ya. Kader-kader potensi ini kan di Provinsi Sulawesi Barat ada Kak Rati anggota DPR RI kita, kemudian ada Ibu Eni wakil gubernur kita, ada Kakak Rahim juga wakil ketua DPR. Saya kira nanti DPP lah yang akan memutuskan regenerasi kepemimpinan, dan saya kira siapapun yang akan memimpin partai ini, saya yakin Partai Nasdem ya akan lebih dekat kepada masyarakat. Jadi tetap optimis ke depan ini Nasdem tetap akan besar di Sulawesi Barat. Iya, karena landasan kita berpartai Nasdem ini ya bukan hanya landasan yang baru kemarin, ya, tetapi kita memiliki landasan yang kokoh, ya, untuk diperjuangkan bagi seluruh kader-kader Partai Nasdem. Saya kira kita akan tetap semangat. Jadi begitu, Iya. Pak. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, sahabat edukasi dimanapun Anda berada, di malam ke-27 Ramadan ini, Iya. Pak Jayadi di closing statement jelang menyambut Idul Fitri. Ada mungkin yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat edukasi, untuk kami di studio juga yang akan kami bawa pulang ke keluarga, mungkin ada yang bisa disampaikan dalam menyambut Idul Fitri, mungkin ucapan selamat Idul Fitri kepada Pak Jayadi. Jadi saya atas nama Haji Muhammad Jayadi beserta seluruh keluarga besar Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat tentu menyampaikan selamat berlebaran, selamat meraih kemenangan. Kita menang karena kita keluar dari hal-hal yang penuh maksiat menuju pada kebaikan-kebaikan. Mari kita bersyukur, kita maknai lebaran ini dengan banyak bersyukur dan banyak bersabar menghadapi era pandemik hari ini. Dan tentu saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, kita sudah sampai penghujung bincang bersama Pak Jayadi. Karena
masih banyak pertanyaan yang akan kita sampaikan ke Pak Jadi, cuman waktu dan juga banyak pertanyaan dari teman-teman netizen yang tidak bisa saya bacakan satu persatu karena kita juga dibatasi oleh waktu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jayadi selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat sudah menyempatkan untuk hadir di studio podcast kami, dan ini satu kebanggaan tersendiri buat kami anggota DPRD Sulbar bisa berkunjung ke studio kami, dan mudah-mudahan ini langkah awal untuk kami. Ke depan akan kami undang lain dengan materi yang berbeda ketika ada sesuatu isu yang menarik untuk dibahas dan itu kaitannya dengan anggota DPR yang layak untuk dibahas bersama anggota DPR, apalagi di Komisi 4, itu akan kami undang lagi Pak Jadi. Karena ini adalah momentum berbagi ya, ini ada beberapa pegawai di podcast ya, saya masih ada bingkisan di mobil, mungkin bisa diambil. Jadi untuk sahabat edukasi yang di studio ini dapat. Alhamdulillah. Ternyata saya kira di podcast ini tidak dapat, ternyata ada juga bagiannya untuk kru di podcast edukasi. Terima kasih Pak Jadi. Baik, terima kasih sahabat edukasi dimanapun Anda berada. Saya Irwan beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Salam, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.